Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama Miss Yuntik dalam pembelajaran Bahasa Sains Sosial. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang apa ya? Pembelajaran hari ini akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Terjadinya perubahan wujud di sekitar kita merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Ayo, sekarang kita mengamati macam perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Ada apa aja ya? Yang pertama, tentang proses terjadinya garam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bertani garam. Ada beberapa proses yang akan kita lalui. Coba kita bahas satu-satu. Bertani garam biasanya dilakukan di pinggir pantai. Di sana, para petani akan menyiapkan tambak terlebih dahulu dengan cara memampatkan tanah menjadi beberapa petak yang akan nanti kemudian diisi oleh air laut. Coba teman-teman lihat yang ada di gambar. Langkah yang kedua, setelah tambak terbentuk menjadi beberapa petak, maka para petani selanjutnya adalah mengisi tambak dengan air laut. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya. Setelah tambak penuh dengan air laut, maka para petani akan memantau ketebalan air laut yang ada di tambak. Ketika air laut sudah mulai menipis karena terjadinya proses penguapan, maka para petani akan menambahkan air laut kembali ke dalam tambak. Setelah diperoleh ketebalan air laut yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah menguapkan air laut selama kurang lebih 210 hari atau kira-kira selama 7 bulan. Maka selama 210 hari, butiran garam pun sudah mulai terbentuk secara maksimal. Setelah 210 hari, maka butiran garam terbentuk secara maksimal. Ini menandakan garam telah siap dipanen oleh para petani. Jika teman-teman melihat pada gambar, petani memanen garam dengan cara mengambil garam seperti memanaskan butiran-butiran padi dengan cara digarpu dan dikumpulkan menjadi satu. Setelah itu, garam-garam yang sudah dikumpulkan siap untuk diangkut ke pabrik untuk diolah kembali menjadi garam yang siap diolah dalam masakan, yaitu adanya penambahan zat iodium ke dalam garam. Maka setelah garam ditambahkan zat iodium, siaplah garam itu untuk dipasarkan ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ini dia garam yang telah siap dikonsumsi. Teman-teman pasti biasa melihat yang ada di dapur bunda atau mama ya. Ini adalah garam yang kita makan dalam proses pembuatan makanan. Sehingga makanan yang kita makan menjadi berasa gurih dan nikmat. Yang kedua, proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair.
Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Perubahan wujud benda di sekitar kita yang ketiga adalah terjadinya embun pagi. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air. Air merupakan wujud benda cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut proses pengembunan. Nah, itu yang biasa kita lihat di pagi hari, teman-teman. Lihatlah pada gambar bagaimana daun-daun ketika pagi hari terdapat butiran-butiran air. Dan biasanya kita juga bisa melihat di kaca jendela kita atau di kaca mobil kita. Nah, yang keempat, perubahan wujud yang ada di sekitar kita tidak lain dan tidak bukan adalah proses terjadinya hujan. Sekarang, coba teman-teman lihat gambar yang ada di dalam slide. Proses terjadinya hujan dimulai dari terjadinya proses penguapan air. Air-air yang ada di permukaan bumi, baik berupa air laut, air danau, dan air sungai, mereka akan menguap karena terpapar oleh sinar matahari. Setelah air menguap, maka terbentuklah mereka menjadi butiran-butiran gas. Butiran gas ini berkumpul menjadi awan. Hingga datangnya angin, maka awan-awan ini pun akan berkumpul menjadi awan-awan yang banyak dan akhirnya terbentur mengalami proses pengembunan karena kondisi udara di atas yang semakin dingin, maka terjadilah butiran air hujan yang turun ke bumi. Air hujan yang turun ke bumi akan jatuh kembali ke dalam tanah, ke dalam sungai, ke dalam danau, ke dalam air laut. Proses ini pun kembali berulang seperti semula hingga terjadi proses turun air hujan. Demikian teman-teman, beberapa proses kejadian perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Semoga dengan mengamati berbagai perubahan wujud yang ada di sekitar kita, kita semakin bersyukur terhadap segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih dari Miss Yunti. Alhamdulillah, SD 3 semangat sehat, solih, and smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.